Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Brenta Jesdinata dengan NIM 123210184 dari Prodi Teknik Sipil kelas TPB 28. Di sini saya akan mempresentasikan kasus peretasan data pengguna Tokopedia yang merupakan salah satu kejahatan IT. Latar belakang, ilmu pengetahuan teknologi saat ini sudah sangat berkembang dan menghasilkan teknologi yang canggih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif bagi peradaban umat manusia, namun juga memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan siber. Peretasan Tokopedia. Kita semua pastinya sudah tahu akan aplikasi ini. Tokopedia merupakan aplikasi belanja online yang sudah hampir mencakupi seluruh Indonesia. Tokopedia memiliki trust brand yang tinggi karena e-commerce ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, aplikasi ini telah menjadi wadah kejahatan IT. Adapun kejahatan yang dimaksud kejahatan yang dimaksud telah merugikan konsumen karena bocornya data-data penggunanya. Bocornya data-data pengguna Tokopedia. Kebocoran akun Tokopedia bermula ketika Waisodeng berhasil meretas dan mempublikasikan 15 juta data akun di Right Forum. Upaya peretasan dilakukan dengan adanya usaha peretas yang masih harus memecahkan algoritma 34 untuk membuka hash dari password para pengguna Tokopedia. Pada akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil di mana mereka mendapatkan nama, alamat email, dan nomor telepon pengguna yang muncul di halaman situs. Waisodeng dengan nama akun samaran Shiny Hunters mengumumkan telah berhasil menjual seluruh data yang tercatat sebagai pengguna aktif Tokopedia sebesar 91 juta akun. Ini merupakan jumlah yang cukup besar. Data tersebut diperjualbelikan di forum dark web bernama Empire Market. Sebanyak 91 juta akun dijual dengan harga 74 juta rupiah. Data yang merujuk pada password akun Tokopedia masih dienkripsi. Dienkripsi maksudnya adalah di mana informasi password yang diinput akan dikonversi menjadi kode, rahasia, dan acak. Namun, hal tersebut tidak bisa menjamin keamanan sampai pada akhirnya dapat diretas. Meskipun password yang digunakan para pengguna dalam bentuk acak, namun data lainnya seperti alamat, email, dan nomor telepon sudah terbuka bebas, sehingga para peretas dapat memanfaatkan dengan bebas data yang diperoleh untuk melakukan berbagai tindakan penipuan dan kejahatan lainnya di internet. Nah, ini adalah gambar di mana Waisodeng menjual 91 juta akun pengguna Tokopedia. Dia menjualnya di dark web Empire Market. Nah, kebocoran data tersebut dianggap karena kurang layaknya sistem keamanan yang dimiliki oleh Tokopedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menyarankan Tokopedia untuk melakukan 3 hal yang dapat menjamin keamanan data pengguna, terutama dalam hal pengamanan sistem berskala besar untuk mencegah meluasnya data breach. Tokopedia berkewajiban untuk memenuhi standar perlindungan data pribadi yang dimuat dalam Peraturan Perundangan Nomor 7136 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016, di mana setiap aplikasi harus memenuhi standar agar data-data para pengguna dapat terjamin keamanannya. Mengapa sih data bisa bocor? Kepercayaan terhadap suatu situs maupun aplikasi membuat kita berani untuk menginput data-data pribadi kita. Salah satu poin yang menyebabkan data kita bisa bocor adalah orang dalam yang nakal. Nah,
Sayangnya tak semua pegawai mempunyai niat baik dalam bekerja. Tak jarang ada karyawan nakal yang justru menjadi penyebab kebocoran. Motivasi mereka beragam, mulai dari karena iming-iming uang untuk mendapatkan data penting atau memang punya dendam. Jadi mereka bisa saja membocorkan akun kita mungkin ke perusahaan lain atau ke para hacker-hacker. Yang selanjutnya kita masuk ke poin kedua, ada perangkat fisik yang tak dijaga. Seberapa sering sih kita meninggalkan laptop, handphone atau perangkat penting lain begitu saja, terutama saat berada di kafe atau tempat-tempat terbuka lah seperti itu. Kebiasaan ini bisa menyebabkan kebocoran karena kita tidak bisa mengetahui niat orang lain yang mungkin saja melihat perangkat fisik kita terbuka dan mereka melihat-lihat data-data pribadi kita. Poin ketiga ada terserang malware. Malware atau malicious software merupakan program penyusup yang dibuat untuk merusak perangkat dan mencuri data. Contohnya virus, spyware, ransomware, dan semacamnya. Biasanya malware akan menyerang melalui email, website, maupun aplikasi. Jadi kita harus berhati-hati untuk memasang aplikasi ataupun mengunjungi situs-situs yang ada di internet. Kita lanjut ke poin keempat, sistem yang bermasalah. Nah, tak jarang sistem yang bermasalah atau yang pengaturannya keliru juga bisa menjadi penyebab kebocoran. Ini akan memberikan celah keamanan atau bug yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Poin kelima ada human error. Nah, contoh dari human error itu adalah salah satu contohnya adalah mengetikkan nama penerima email dengan salah, atau salah mengklik website, atau salah memasang aplikasi, dan semacamnya. Apa aja sih bahaya dari kebocoran data? Data yang bocor berpotensi disalahgunakan untuk membobol rekening hingga mendapatkan target iklan marketing. Nah, dengan data-data yang bocor, penjahat ataupun hacker-hacker dapat membobol rekening kita. Mereka juga bisa mencuri akun medsos kita dan menyamar sebagai pelaku kejahatan dengan mengatasnamakan diri kita pribadi. Mereka juga dapat mencantumkan nama kita di dalam aplikasi pinjol dengan data-data yang telah mereka dapatkan. Teror telepon, nah ini merupakan menurut saya ini sangat mengganggu, di mana kita bisa mendapatkan teror telepon dari hacker atau penjahat yang dapat mewanti-wanti kita atau menakut-nakuti kita sehingga kita dapat mungkin mentransfer uang atau sampai mungkin ada orang yang terkena mental mungkin karena adanya teror dari telepon ini. Ada yang keenam ada target politik. Nah, dengan data-data kita yang bocor, bisa saja data kita dipakai sebagai sebagai mungkin data kita dipakai sebagai pendukung politik mereka begitu. Nah, ini merupakan cara-cara mencegah cybercrime. Salah satu caranya itu adalah jangan membuat password yang lama. Kita bisa membuat password dengan kombinasi huruf kapital, angka, dan mungkin kita bisa menambahkan dengan titik, koma, atau underscore, dan sebagainya. Namun kita juga harus tetap mengingat password, atau mungkin kita bisa mencatat di dalam buku kecil kita. Yang kedua, ada tidak menggunakan password yang sama. Nah, kita pasti mempunyai banyak akun sosmed ataupun beberapa rekening. Sebaiknya kita menggunakan password yang berbeda agar apabila salah satu dari akun kita dihack orang lain, agar di akun yang lain mereka tidak bisa meretasnya. Yang ketiga ada ganti password secara berkala. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara. Yang keempat ada gunakan password manager.
Di zaman sekarang yang dimana teknologi sudah semakin canggih, eh, kita bisa mendapatkan manajer password di mana eh, ini bisa dapat merekomendasikan password yang kuat secara tersendirinya atau otomatis. Kelima, jangan mendownload software atau aplikasi dari sumber tidak terpercaya. Nah, uh, kita bisa mendownload aplikasi mod di situs-situs yang lisensinya tidak diketahui. Itu bisa saja menyebabkan data kita bocor. Selanjutnya ada pasang software antivirus dan anti malware yang bereputasi. Nah, kita bisa mendapatkan ini di App Store ataupun Play Store atau di store yang dimana sudah bereputasi. Contoh aplikasinya itu ada Semadap atau antivirus yang sudah memiliki lisensi. Poin yang ketujuh, jangan pernah memberikan informasi pribadi. Apabila orang tersebut belum kita percaya ataupun belum percaya sepenuhnya, sebaiknya jangan memberikan informasi-informasi pribadi kepada mereka agar kita tidak tahu mereka mempunyai niat buruk yang tersembunyi. Jadi sebisa mungkin kita menjaga informasi pribadi kita agar data-data pribadi kita tidak bocor dan tidak diretas orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi saya adalah kita harus berhati-hati dalam menjaga data pribadi kita. Kita harus double checking untuk mempercayai situs ataupun aplikasi-aplikasi yang ada. Sebagai generasi muda yang sudah paham akan teknologi informasi, sebaiknya kita harus sigap dan me-warning orang tua kita yang di mana mereka mungkin masih gaptek agar mereka tetap aman dari kejahatan IT. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.